Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezeki tanah murah berkah, situ kan berbun dan lunas. Ini santai wangi Bapak Ibu. Ini saya wangi. Kalau jadi ingin berdek merasa grogi, ambil apalagi tidak ingin busupin ini asal timbang. Jadi yang kami hormati Ibu Supini SPD MPD selaku sesepuh kita, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ngawen, dan juga kebetulan beliau adalah mentor kami. Terima kasih Ibu, semoga Ibu kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan yang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya matur sebentar saja. Mohon maaf dan waktunya Bapak Ibu. Saya juga tidak mengira Bapak Ibu ternyata pakai seperti ini juga. Kalau di sekolah yang lain biasanya ada pakai itu banner ya, banner ya. Hanya saya mungkin yang paling irit Bapak Ibu. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu, saya akan sampaikan amanah dari dari program Kemendikbudristek tentang diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Ngawen. Sebelumnya Bapak Ibu kalau ngatur kula ajeng ningali netizen kula wau wonten sing lapor itu sing WA kakak banget. Ya. Monggo sinambi ngunjuk Bapak Ibu dan juga saling sabar sini. Nah ini penggemar saya, apa pesannya? Rasa suwe-suwe lu ya. Sih ya. Iya terus. Ya sekarang tahun begini nggak boleh ya. Ini anak-anak muda semuanya nih. Alhamdulillah. Ya saya. Hati gembira adalah obat sembuhan kami. Bapak Ibu kembali ke sini ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa-doanya, supportnya kepada kami. Untuk menjadi seorang guru penggerak Bapak Ibu memang seperti yang disampaikan Ibu tadi, kami bukan motif apa-apa, hanya pertama penasaran kok programnya begitu menasional ya Ibu ya. Nah kalau TK Jogja itu sudah membuat BPBB, pabrik namanya sudah berubah semuanya, bahkan ada bahan khusus ya dan sebagainya. Semoga teman-teman kita bersama-sama. Kalau hanya saya sendiri juga tidak bisa untuk kolaborasi dengan apa untuk di SMK nggak bisa. Maka benar apa yang dikatakan Ibu tadi ini yang diperlukan teman-teman juga. Insya Allah seleksinya nggak sulit juga. Gitu. Mungkin karena panitia salah menunjuk saya kemarin. Mungkin nggak lulus saya itu gitu. Karena kekurangan stok mungkin ya. Tes kemarin portofolio. Kemudian tes ngajar lagi kayak ngajar PAUD itu punya 10 menit. Harus bahagia, berpura-pura bahagia sehingga lupa kalau kita sedang berpura-pura bahagia. 10 menit habis itu tes wawancara lama banget gitu. Delik sampai saat ini. Doanya Bapak Ibu semoga bisa sampai selesai. Diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan sudah saya rangkum di mana ya? Silakan nanti bisa di versi ini. Ini lagu andalannya Kemendikbudristek. Mana tadi? Ini yang akan kami sampaikan selama kurang lebih 2 jam Bapak Ibu sebetulnya. Namun karena tadi banyak WA juga sekitar saja tahun ya udah sekitar. Yang jelas kita menjadi pemimpin dari pembelajaran Bapak Ibu di masa yang akan datang. Karena dihadapkan oleh sebuah situasi kondisi yang seperti ini, hampir semuanya.
seorang guru harus tangguh, seorang guru harus punya filosofi idealisme yang mendalam, dan seorang guru harus oleh impact aplikasi berjalan begitu tepat dan cepat. Bukan dari Kemendikbud Ristek ya, berjalan dengan cepat sekali. Itulah yang disampaikan Ibu tadi. Kadang visi-visi harus diambil sendiri. Untuk visi-visi kita sampaikan besok ya Bu ya. Habis dulu dengan tim manajer cuma biasa kita bisa. Kita singkat kita Bapak Ibu tidak terasa sudah kurang lebih 16 tahun. Saya mengajar dari Yakabati GTT sudah kurang lebih 16 tahun di sini Bapak Ibu. Program guru penggerak Bapak Ibu ya, pertama langsung guru penggerak itu apa sih yang memotivasi kita? Ujian pertama itu datang dari mungkin teman-teman yang dijubuli, oh kurang gawean penggerak itu. Ada juga yang lain yang membeli, gue pengen jadi kepala sekolah. Kalau seperti itu, malah saya tuh pernah oleh teman saya yang paling halus di ruang guru. Kalau tak sampaikan ini kita. Saya senang banget dengan teman-teman itu terhibur, gitu. Tengok aku ngomong melakukan di sini ada hiburan. Meskipun saya juga nggak tahu hiburan, kok malah tertekan buat saya gitu. Kamu tuh cakep nih orang cakep. Saya pikir-pikir, cakep nih orang cakep. Suatu saat gue jadi kepala sekolah naik gerbang, artaan Pak Kloro. Tapi kurang gawe, kurang gerbang. Aku mau ngeliat meneng. Jadi teman-teman semuanya, guru penggerak itu adalah panggilan hati. Di era sekarang itu apa sih Bapak Ibu yang kita cari? Sugi-sugi guru, sekaya-kaya kita itu guru paling mantap berapa sih? Kata Pak Agus kalau 4A malah dikurangi ya 15%. Tapi lebih ya kan? Pak Surya dengan saya maju mundur gitu. Yo nek ketompo besok itu penilaian dengan PDK kan. Nek mboten nggih. Di panggilan hati Bapak Ibu. Karena di satu kan SMK yang sebesar ini Bapak, usianya bukan muda, berarti sudah banyak sekali. Dan perlu pengembangan SMK kita mungkin apa yang disampaikan Bu Supir visinya luar biasa. Dan kita akan maju Bapak Ibu, alhamdulillah kita dibimbing oleh sebuah kita Bu Supir yang seorang ibu yang luar biasa. Kami kadang malu gitu. Datangnya lebih awal, pulangnya sampai sore-sore harus mengajar praktek di sekolah sana banyak sekali nih, luar biasa Ibu itu. Kadang kok Ibu nggak ada sering di sekolah itu teman-teman. Kalau pengajar praktek memang betul-betul apa itu ribetnya bukan. Mungkin kalau guru penggerak mungkin saya udah selesai gitu, minta tolong digarap sak, awur misalnya seperti itu. Kita nggak mikir nih pengajar praktek kayak Ibu mungkin ngelik Bogor 1, aplikasinya Bogor 1 kan gitu. Seperti kita harus sinkron dengan fasilitator ya Bu ya. Dan kadang saya berpikir semoga saya tidak tersesat di jalan yang salah, misal jalan yang benar itu. Terkadang tersesat itu perlu. Merasa terpanggil dari dorongan hati untuk memajukan pendidikan. Ini bagian dari perjuangan Bapak Ibu. Ya, bagian dari perjuangan yang diwariskan oleh leluhur kita dulu. Arti guru penggerak. Ada 3 modul Bapak Ibu di guru penggerak sebelum saya masuk ke situ. Pertama paradigma dan visi guru penggerak. Kenapa ini kami sampaikan? Semoga semuanya Bapak Ibu guru mendaftar menjadi guru penggerak semuanya dan lulus semuanya. Kok anteng itu mah perintah-perintah dulu. Bu amin kan dulu Bapak Ibu. Amin, amin. Orang sih daftar itu. Kok malah kalau daerah pelurang ya. Ini referensi filosofis sudah diajar di Wantoro Bapak Ibu. Terkadang memang ini apa sih Pak diajar di Wantoro pun memang kok diulang-ulang. Ternyata semakin ke dalam itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya menemukan sesuatu yang lain dari teori-teori yang sudah berjalan pendidikan. Bahkan mohon maaf Ibu saya sampaikan S2 saya ambil supervisi. Dan buku kulo mohon doanya Ibu kulo sudah membuat menulis buku supervision yang tebal itu dibimbing langsung oleh Prof. Suharsingkari Kunto. Gitu, tapi udah 3 tahun ini belum jadi. Karena apa
Bapak Ibu. Kalau saya melihat sekarang programnya bukan supervision lagi, supervision beralih ke kucing apa kucing itu. Bukan ngawasi lagi, menjadi partner sekarang itu Bapak Ibu. Partnership. Itu yang saya pahami. Sehingga kita harus berbalik 180 derajat. Prinsip-prinsip kepengawasan total teori-teori barat sekarang kembali ke ini di program guru penggerak pengajar barat ini sekarang adalah pendampingan. Semoga yang belum punya pendamping segera diberikan pendamping. Rasa serius ya. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Basic guru penggerak harus ada budaya positif Bapak Ibu, budaya positif. Praktek pembelajaran di sini pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu sudah digodok. Saya punya teman yang agama Pak Bambang namanya udah kok bolak-balik di situ ada status di balai gitu. Guru penggerak itu ada apa gitu? Ternyata dia menyusun modul tentang apa? Yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini hanya masalah waktu nanti akan sampai kepada kita Bapak Ibu. Ini kurikulumnya harus siap, semuanya harus siap, sekolah harus siap, mau nggak mau harus siap. Ini kalau kita mau memang harus meningkat grade kita menuju kepada mohon maaf itu keunggulan entah apalagi bisa pusat keunggulan sebagainya. Kalau saya hanya sedikit meraba-raba di program-program itu seperti apa tuh seperti itu dan sebagainya. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional, Bapak, mohon maaf. Juga di sini saya sampaikan, saya sampai modul 2.2 Bapak Ibu, itu Bu Supin ya saya. Ketika ini kok sampai berat yang kami berat apa Bapak Ibu, ternyata pengelolaan emosional itu sampai diajarkan di sini Bapak Ibu. Karena yang kita hadapi sekarang muridnya bervariasi, berdiferensiasi. Pengelolaan sosial emosional juga di sini ada kucing pendampingan, modul 3 pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan seorang leader, pemimpin pengelolaan sumber daya, pengelolaan program musik dan sebagainya, sampai pengelolaan sebuah lembaga. Kita mempunyai amanah yang besar Bapak Ibu. Maka dari kesadaran inilah semakin ke dalam semakin ke sini, alhamdulillah Bapak Ibu gitu. Saya merasa kok semakin tertantang. Gak saat ini gablok-gablok gitu. Kadang tadinya nggak bisa filmora, Allah bukan ini diajari Pak Yudi alias Pak Birkadus. Diajari sama Pak filmora yang gitu. Diajari Canva. Saya diajari Canva Pak siapa itu Pak Ngatimin. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Diajari apa lagi gitu. Bandicam. Dikit-dikit. Oh ternyata kita memang harus apa ya Bapak Ibu? Sedikit-sedikit mengupgrade diri kita. Ya kadang kalau semangat itu turun, kadang naik Bapak Ibu. Ini kita harus ketika sudah turun, landai kita harus semangat. Mari bersama-sama. Ya. Intinya Bapak Ibu yang kami pahami di modul 1.1 filosofi, 1.2, 1.3, 1.4 ini adalah hanya memahami bagaimana anak kita itu sebetulnya punya kodratnya, punya takdirnya masing-masing. Seperti kertas yang tertulis garis titik-titik ya, sudah sama itu. Nah, tugas guru itu hanya mempertebal tulisan. Guru ngambil menebalkan saja yang sama-sama tadi supaya nampak terang. Itu disampaikan oleh sesepuh kita, guru kita, Mbah Ki Hajar Dewantara. Dan ini bagus Bapak Ibu. Sekarang teori-teori pendidikan ya tidak diambilkan dari luar yang banyak itu ya. Teori-teori ini nativisme, produktivisme yang PPG berapa orang? Gimana bulan teori itu behavioristik gitu. Semoga yang PPG diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk cucuku. Sudah lupa. Alhamdulillah ya, sebentar lagi nanti tidak terawasi di sini. Bebas. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Bapak. Memang terkadang kita harus merenung Bapak, guru itu merenung. Jadi ruang dan lingkup kita itu tidak hanya di sini jam 7 sampai jam 4. Kita di rumah masyarakat pasti berperan. Zaman sekarang mohon maaf, seusia saya yang belum ada 40 tahun aja nek nggon arisan RT orang mangkatnya sudah kecatet. Dan amung tamu kok orang itu enggak kecatet. Maka kita harus berpikir Bapak, kita bayangkan coba. Hanya saya saja dari awal ngawali itu. Waktu yang sedikit di sekolah ini begitu sempit, begitu dikit. Maka kita harus membuat laboratorium di luar sana. Kalau dokter ya harus membuat praktek ya, yang terus di luar jam kerja itu. Saya juga mempraktekkan demikian Bapak Ibu.
dari filosofi ini. Kalau di kelas nggak ngajar, apa itu belum tuntas, mungkin bisa dituntaskan di luar sana, gitu, di lembaga kita, entah itu TPA, kalau agama gitu, kalau KBU mungkin buka apa dan sebagainya. Kalau kita ada teaching factory mungkin ada diselesaikan di sana dan sebagainya. Ini penting sekali. Nah, ini filosofi pendidikan nasional Bapak Oke Jadi Wotoro, ada 8 poin yang akan kami sampaikan. Pertama, konsepnya menuntut. Pendidikan itu menuntut Bapak Ibu. Memang harus sabar. Memahami kodrat anak itu memang merdeka dan bermain dari dulu. Maka teman-teman, mohon maaf PBG ya, langkah panjenengan sudah benar. Hanya kalau terlalu sering payet itu tidak menyenangkan. Ya, ketika pendidikan yang berpihak pada murid, pada anak, harus ada sesuatu yang merasakan. Ini langsung aja Bapak Ibu. Nanti mohon kami dibenarkan Bu Subi. Dasar pendidikan itu menuntut Bapak Ibu, menuntut kekuatan kodrat anak-anak. Kemarin kalau cerita Bapak Ibu, kalau di Wedi kebetulan mampir dan shop ayam Pak Min itu pertigaan di itu gitu, pasar Wedi itu. Ini namun dijajaki biasanya yang ringan gitu, dijajaki. Ketemu murid kita dari jurusan PI itu kita ada ilmu kita bisa ke situ di pom bensin. Ternyata kok ada anak tamu sana. Jalan ke ambasador, kalau agak belum ketemu Pak saya. Oh, komisi itu ya betul. Nah ini, terima kasih saya. Oh gitu lah saya. Pokoknya apa ya nampak ama. Karpe ya, ya semoga. Gitu. Namun kita harus membangkitkan alternatif anak-anak itu Bapak Ibu. Ini ada pendamping psikis. Kalau dari sini di sini ada alternatif banyak sekali. Bahkan kalau di Jogja, gitu, dari mana itu dari Jogja sampai Kerapia itu ada anak kita yang betulan bidang informal. Kita ternyata anak kita luar biasa tersebar Bapak Ibu. Ya. Dasar pendidikan satu menuntut maka kita harus ingat sosok tulodo, mati mengkeret tutupi dan daya. Ini yang berat Bapak. Kami pun juga belum bisa merasa belum bisa. Bisa statusnya guru ini kok bisa jauh sekali dari ideal itu begitu ya. Kita akan belajar terus-terus. Maka konsep apa itu semboyan kita, semboyan saya pribadi gitu. Berani mengajar harus berani belajar. Itu kalau saya lakukan sampai saat ini Bapak Ibu, meskipun terkesan remeh. Ya. Dasar pendidikan untuk anak bermain sudah saya sampaikan. Saya cepatkan aja berpihak pada anak. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang biar tidak Bapak Ibu. Anak-anak kita sudah dewasa. Psikologi anak sekarang dengan zaman kita dulu beda sekali. Anak-anak kita sekarang dilahirkan bukan zaman kita. Dan masa depan anak bukan pada zaman kita sekarang. Akan harus kita siapkan setelah lebih matang lagi. Yang masih sama-sama kita apa itu dituntut ditebalkan dari sekitar. Nanti insya Allah saya share di grup sosial Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Harus berpandangan kita itu seperti Mas Anthony Robbins. Saya baca buku dikit itu. Awaken the giant within. Awaken. Tugas kita adalah motivasi anak, membangkitkan anak, membangunkan anak tentang apa? The giant. Kekuatan raksasa within yang ada dalam diri anak-anak kita semuanya, termasuk dalam diri kita. Belum nggak ya? Membangunkan atau membangkitkan raksasa yang sedang tidur dalam tubuh anak-anak kita. Coba kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita terkadang tenggelam di sana sini, kayak nggak punya semangat, nggak punya arah. Kemarin bulan saya ngajar kelas 3. Nah, kamu mau majukan atau mau kemana? Nggak tahu Pak. Banyak sih nggak tahu. Ya sebagian yang semangat ya yang lain kadang nggak tahu, bingung Pak. Nah itu yang terjadi di anak-anak kita. Gitu, ada Pak Wahyu ya nanti mungkin bisa memberikan bagaimana motivasi. Motivasi itu penting sekali Bapak Ibu. Karena akan mengenai mental anak langsung, menyemangati anak langsung. Ya. Maka membangkitkan potensi yang ada pada anak itu penting sekali. Dipercaya. Silakan diadakan mungkin seminar untuk anak kita motivasi. Budi pekerti jelas Bapak Ibu. Budi pekerti beda dengan yang dulu. Anak kadang saling dengan guru aja sudah sulit ya sebagainya. Nah, ini PR kita sebenarnya.
Nah, pendidikan juga begini Bapak, seorang petani, guru itu seorang petani yang menanam menuntut tumbuhnya, memperbaiki kondisinya, memupuk, nyemprot nenek hamil dan sebagainya. Namun jagung itu mau bagaimana akhirnya ya, yang penting tidak ikhtiar, yang hanya urusan yang di sana. Relevansi filosofis pendidikan diajar di Bapak. Pesan mulia menuntut Bapak, bukan tadi. Masuk di sini. Ya. 1.2 nilai dan peran guru. Ini sudah kami rangkum di YouTube Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Mungkin kalau dengan yang muda-muda, yang lebih muda dari usia kami, jangan malu, jangan sungkan-sungkan eksplor diri kita di media. Karena kalau media-media itu tidak kita kasih yang baik-baik, media itu akan diisi dengan yang buruk-buruk yang tidak baik. Misalkan pengajian Ustadzah Miabi. Anak-anak kita, saya pernah tanya di kelas apa? Itu sembunyi gitu. Hampir semua kelas saya tanya. Coba kelas ini kan ada yang kompetensi kami apa itu namanya berbusana muslim. Apakah ada di kelas ini yang tidak pernah menonton video porno? Diam. Ya kayak orang ini diam. Saya kok perintah-perintah gitu. Ternyata diamnya itu, kamu pernah sering? Biar mandok semuanya. Dan masa-masa pandemi kemarin kita luar biasa Bapak. Itu nggak tersaring ya, sekarang udah nggak tersaring lagi. Gitu. Dari Eropa sampai Irian Jaya ada katanya. Videonya ada nanti untuk tingkat waktu bisa di itu faktnya Pak Surya itu. Mohon maaf ya Bapak. Nilai dan peran berbeda. Bapak Ibu, usia kita sedikit. Usia yang sedikit ini jangan sampai nggak bernilai. Mungkin ini diucapkan nih Bapak Ibu. Praktiknya juga berat. Ayo Bapak Ibu kita buat karya. Kalau kita itu suatu waktu kita tuh udah diambil yang punya diri kita tinggalkan karya, tinggalkan jejak. Minimal apa? Kalau di dalam agama kami mungkin ya sama dengan Ustadzah Retno itu sama. Barang siapa yang mengajak satu orang berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu akan mengalir kepada kita. Kita harus menjadi tangan kebaikan itu dulu yang memotivasi Pak ini, dulu yang ngajari kerja Pak ini, sehingga tidak di kerja yang tidak baik, di jalan yang baik. Harus bernilai Bapak Ibu. Guru harus mandiri, reflektif, mandiri. Kita harus tahu tugas kita. Kita hanya lelah buat apa-apa. Kadang nggak semangat nggak apa-apa. Ini tidak boleh bertahan terus-menerus. Maka harus mandiri. Kami bahkan Bapak lebih lunak dulu. Sekarang aplikasi apapun bisa dipelajari di YouTube atau di Facebook. Maka kami berpesan kepada anak-anak kami yang pernah saya ajar, dari Susi Mei, dari tenaga kependidikan sekolah ya Lia Setiawan pernah menjadi murid kami itu. Ben-ben kalau guru-guru ini teman-teman. Mas Bayali, Ikhwan, Evi, BBG akan kandangane Wah Ambon ya itu jangan disampaikan Mas Ambon, salahkan gurunya. Siapa ya Pak Samsul ya misalnya seperti itu. Gimana itu pendidikannya bisa kayak baik kayak gitu ya? Oh ya benar dengan oh ya Minabi Mas Minabi ya. Semoga cepat lagi masuk lagi. Itu mohon maaf ya. Dan mohon doanya khusus untuk partner saya Ustadz Agung Purnomo, semoga 2023 sudah hilang kejagaannya. Reflektif, teman-teman, prinsip saya sederhana. Mungkin juga jenengan sadar. Hidup sederhana akan membuat diri kita peka. Sekarang usah pahlawan apa adanya saja. Bisa beli ini bisa. Maka kesederhanaan kita itu akan menjadikan peka. Betul Bapak Ibu. Ini yang dikatakan teman-teman atau bahkan kemarin terus terang kami memohon kepada Ustaz Suimi gitu, di balik kita kerja kadang saya sendiri yang Jogja ketemu beliau di ibu itu guru SD kok bisa sampai ke Amerika Ustaz Suimi itu banyak sekali dipakai rujukan se-Indonesia bahkan sedunia, banyak luar biasa. Seorang ibu lagi zaman semua orang itu awak di muka becak pulau dari nate itu
Bu Soeharto ini sudah sampai Amerika loh. Ya minimal kita sampai New York Bu, New York. Reflektif, kudu refleks. Apalagi ya para istri, saya ingatkan nek bojone kira tok otak watuk diring-iring. Nek bojone kok rada ngantuk berarti urung sarapan. Ora resiko nek bojone. Aku nganu iki teori diajar di kantor. Inovatif. Yang mudah-mudah mohon maaf gitu. Saya terkadang di video masih terbata-bata. Namun yang mudah-mudah tolong ayo. Kadang saya itu iri dengan Bu Ismani. Kalau upacara Bu Ismani itu kok tahu Bu Ismani? Wah, ada kayak apa moto sini, pakai sini, jempare sini. Dia pasti nonton orang yang kan aku sampai gitu. Terus apa kita gitu kok? Sendiri enggak kata-kata sendiri ya. Masih muda kok. Oh ya masih muda ya. Semoga kita gak akan tambah putra. Berbiak pada mulut ya. Bu, sakayal-kayalnya kita atau saat menolak guru-guru santri atau rusak kalau ngakoni gitu. Ini kita nggak tega pada murid kita. Kemarin ada murid pamit sholat. Kok suwi banget? Tak tunggu di kelas. Kok mampu rokok? Mas, kamu rokok ya? Enggak Pak. Oh iya. Ya kuat, emosi loh. Saya mau emosi, biasanya emosinan. Oh, kemarin baru belajar modul ya, kontrol emosi. Saya tarik ke bidang, saya pasangkan Pak Aris dan tulis. Misalnya seperti itu. Tetap nggak tega Bapak Ibu orang kita seperti itu. Dan kita malah kondisi luar biasa. Ini bisa dicek di Pak Aris. Saya kadang nggak saya share di grup sosial Bapak Ibu. Nanti nggak terjadi perang dunia ke-50. Jadi itu di situ ada. Anak kita betul, dan tolong Bapak Ibu, jangan apatis. Apatis itu terserah mau tidak Bapak Ibu. Diam-diam tetap kita perhatikan anak-anak kita. Betul ya? Peran guru, pemimpin pembelajaran jelas menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas pembelajaran banyak sekali Bapak Ibu, termasuk di Gunung Kidul. Kemarin kami buat komunitas Mandiri Handayani. Kadang yang ingin diskusi, mohon maaf gitu, nek guru pun apa? Kadang guru Pak bisa Pak itu ketika Pak Suirman di Jogja kadang gitu ada komunitas dan pernah saya share di grup sosial dan yang alhamdulillah Bapak Ibu satu pun belum ada yang ikut. Monggo yang mudah-mudah mohon maaf gitu, apalagi yang Mbak murid saya yang sering menang MT itu Mbak siapa? Rate mana Mbak Rate itu saya enggak ada nggak? Puisi. Nah itu yang mudah-mudahan itu yang aplikasi Kemendikbud, yang komunitas-komunitas belum ada. Tapi kok di sana berjalan banyak sekali Bapak Ibu, pembelajaran banyak sekali di sana. Ayo Bapak Ibu, jangan sengaja masuk ya. Ya kalau nonton Mahabharata, kalau nonton Ramayana, kalau nonton Lesti, Andin karo Al, ini kalau yang dibuka menui, apa bisa? Komunitas Pak Sim jadi kolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat sekarang itu kita sudah dewasa besar-besar. SPD mini banyak sekali, MPD juga banyak sekali. Sekarang kita alhamdulillah punya aset yang luar biasa Pak Dr. Heru Raharjo MPD. Semoga cepat lulus Pak Heru. Pak Heru mana? Belum ada sekali. Oh ada, makasih itu sampai zaman lama-lama Bapak Ibu ke jalan mahasiswa sampai sekarang alhamdulillah terus. Pak Surya, Pak Heru Raharjo, semoga cepat. Itu yang kita butuhkan itu paradigmanya udah beda Bapak. Sekarang itu partnership. Kita bukan Superman Bapak. Superman itu sekarang sudah sibuk atur bensin. Sekarang adanya super team yang dibutuhkan kolaborasi. Kita nggak bisa diri sendiri. Mohon maaf itu kami sampaikan. Ya karena belajar ini di sini disampaikan satu departemen dengan yang lain harus berkolaborasi dan berkomunikasi. Kuncinya itu. Nggak bisa tanpa kolaborasi, nggak bisa tanpa komunikasi. Satu contoh misalnya, ada satu program, saya nggak tahu, harusnya kolaborasi. Sengaja ya ada program ini dan sebagainya. Hanya masalah komunikasi dan kolaborasi. Semua udah langgung bono,
lebih ahli semuanya, Bapak Ibu panjang lebih amazing, inspiring gitu. Kami yakin yang kita butuhkan hanya membuat harmoni, dengan berbudaya kita berharmoni gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya masalah komunikasi. Kalau komunikasi ini bisa lebih intensif, akan menjadi sesuatu yang lebih di situ. Visi guru penggerak akan kita bahas besok insyaallah. Seperti yang didahului Ibu Kepala Sekolah besok habis dulu manajemen. Dan Bapak Ibu, untuk visi misi itu memang bisa berubah Bapak Ibu. Bisa berubah setiap saat. Nah ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Saya juga kali ini saya share di sosial media, visi kita sudah berubah kok ya. Yang penting prakteknya yang berat itu ya, itu berat sekali. Integritas disampaikan Bapak Ibu. Integritas itu apa Bapak Ibu tadi? Saya menebalkan itu. Integritas itu menghati Bapak Ibu. Kita harus menghati. Ini sarana kita untuk mencari nafkah di sini. Harus menghati. Ning kono ditawake sekolahnya, ning kono ditawake. Misalnya seperti itu, menghati. Peduli itu. Jangan apa? Harus peduli. Ya. Untuk membuat visi-visi ada paradigma inquiry. Ini banyak sekali penjelasannya. Nanti saya share. Kemudian pendekatan IA dalam tahapan menekan bagja itu apa? Ada 5 langkah bagja Bapak Ibu. Yang jelas bukan bagja hitam. Penyusunan prakarsa perubahan. Ini sudah masuk ke leader ya Pak. Ada aset tantangan aksi pembelajaran. Aset kita banyak sekali. Kita punya sumber daya luar biasa. Itu kalau termotivasi bisa kolaborasi semuanya luar biasa. Aset siswa, aset guru, aset jaringan yang luar biasa. Kita pun kalau lebih dari itu mungkin bisa membuat sebuah perusahaan dengan kekuatan kita alumni dari tahun 2009 sampai sekarang udah berapa ribu itu udah bisa jaringan kita buat aset. Aset orang tua termasuk aset. Kemudian tantangan juga ada, visi misi. Kemudian masalah tahapan baja ya. Ini sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, apakah sudah jenuh mendengar saya? Ya, terima kasih atas kejujurannya Bapak Ibu. Budaya positif sudah saya sampaikan di sini. Ini ada beberapa konsep Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Nanti akan ada sedikit kebutuhan dasar manusia. Semua kita punya hak yang sama Bapak Ibu. Mungkin pengen dihargai, pengen pendapatan, pengen dan sebagainya. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, posisi kontrol nanti ada segitiga institusi, keyakinan kelas, dan hukum penghargaan. Saya akan singgung sedikit, mungkin 2 menit saja selesai Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dirangsang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap sekolah. Untuk profil Pancasila, mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah ini apa saja pelajaran Pancasila? Ini ada poin-poin kami share juga. Dan alhamdulillah sudah kemarin diterapkan P5 BK. Nah ini Bapak Ibu yang mendasari kita teori kontrol penting sekali bagi seorang guru atau tenaga pendidikan atau bahkan murid kita sendiri. Stimulus respon ya, kalau dulu pahamannya itu ya, kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Ini di luar kita bentuknya apa piye? Itu dulu ya, stimulus respon. Ini teori kontrol tidak begitu Bapak Ibu. Berubah paradigmanya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh aku seperti ini, oh mereka seperti itu. Sehingga apa? Ada penghargaan kepada orang. Oh seperti itu ya. Pasti punya alasan tersendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu ya kalau stimulus respon. Namun ketika kita pakai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita akan cari masalah. Kebutuhan manusia ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tesnya, sebenarnya ada tes Bapak di sini. Disiplin politik, teori motivasi manusia, ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, kita Bapak Ibu diharapkan di dalam bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, untuk maju mengupgrade diri kita itu ada motivasi internal kita. Bukan karena mohon maaf ya, ingin jabatan, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena mendapatkan apa, namun karena kita ingin upgrade diri kita. Bagaimana kita mengupgrade diri kita? Dan mau nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru di era tidak 4.0 lagi, 5.0 bahkan 4.0 lagi sekarang. Itu harus ada
motivasi internal dari diri kita, dan itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Budaya positif dengan positif, keyakinan kelas dan peraturan. Peraturan sudah ada, namun untuk menyampaikan bahwa itu ada alasan tersendiri Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, maka itu harus disampaikan kepada anak. Mengapa toiletnya adalah seperti itu? Dan teori kontrol Bapak Ibu, posisi kontrol, ada bukan hukum. Patuhi aturan saya, awas, nah itu hukum. Membuat orang merasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kepada murid Bapak Ibu. Atau bisa kita terapkan kepada teman kita yang lain. Posisi kontrol, misalkan sebagai seorang teman, ya. Dan juga monitor, pemantau, yang paling bagus manajer Bapak Ibu. Posisi kontrol kita seorang manajer. Kalau ada kesalahan, baik anak kita atau teman kita atau dari siapapun, kita sebagai seorang manajer. Manajer itu kembali ke keyakinan kelas. Gimana terus? Dirungokin dulu. Oh, pasti berbuat buruk apapun pasti punya alasan. Misalnya terlambat. Oh, aku misalnya kayak Devi, kasusnya Devi, kok terlambat lagi. Ini saya bukan kesalahan juga nih. Kadang saya mengamati anak, kok tingkahnya beda ya. Kenapa lagi? Oh, ternyata dia itu harus ngantar dulu kebutuhan keluarganya ke rumah sakit Daryoso karena Mas Devi yang kemarin sakit itu ya, karena udah 5 bulan di rumah sakit. Oh, ternyata di balik itu anak kita ada yang nyambi bekerja Bapak Ibu. Sabtu Minggu ada yang bekerja juga dan sebagainya. Ada alasan tertentu anak kita kadang tidur di kelas. Oh, ada apa ya kira-kira? Kita bergerak antara dari manajer. Nah, masuk ke restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intrinsik. Ini pernah kita terapkan dulu ketika zamannya masih menggunakan konferensi kasus. Mungkin Pak Tarno masih ingat betul Pak. Bagaimana Pak Tarno itu sampai memahami restitusi ini, sampai ke masjid ikut sholat berjamaah, itu luar biasa. Betul-betul terjadi Bapak Ibu. Karena saya melihat tanya itu beliaunya ada itu, luar biasa itu. Ternyata meskipun belum dicetuskan ini restitusi ini ya, tapi beliaunya udah mendahului. Tapi sayangnya 2023 katanya tega meninggalkan kita. Ini semoga diberikan kesehatan ya Pak Tarno. Ditunggu makan-makannya Pak Tarno. Ya. Jadi itu restitusi. Nah, saya sampaikan 5 positif kontrol. Nah, ini sedikit restitusi Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Terus coba urutan kalimat istri. Pertama, stabilkan oleh anak-anak nonton kesalahan dipandai dulu misalkan. Di rumah tertutup. Tidak dimarah-marah. Misalkan ada anak 11 kode. Ya, seperti ini ya. Masih mohon maaf ngelok gurune Mbak Jinai misalnya. Ada terjadi kan kayak gitu. Ya benar ya, saya oh itu langsung ditarik asal. Stabilkan dulu. Kamu punya alasan nggak? Oh gini ya. Ning ngono nggih baca notok ya kemarin di Pak Tarno. Takap. Itu sebenarnya bukan seperti itu, ditarik dulu. Pasti dia punya pembenaran alasan itu apa. Habis itu menanyakan keyakinan kelas ditelusuri. Ini merupakan nanti ada peraturan sendiri. Pertanyaan ini mesti terangkan saya sampaikan belum ini. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Mohon maaf tak ambil ya Mas Fajar ya. Tidak usah saya teruskan karena Mas Fajar sudah baik sekarang. Kebiasaan. Nah, ini terakhir saya sampaikan, kami sampaikan bahwa kebiasaan baik diawali dengan pembiasaan. Apa yang kita pikirkan itu akan terucap dengan kata-kata kita. Apa yang kita pikirkan ucapkan akan terekspresi dalam tindakan kita. Teori ini ngoten niku. Ini kalau untuk melitre itu biasa. Dan alasan melitrenya itu pasti ada alasan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. BK, orang tua, industri, dan masyarakat. Bapak Ibu, pentingnya komunikasi. Kalau kita sebagai seorang guru, ada anak pelanggaran bagaimana? Ya kita komunikasikan kepada yang berwenang. Oh, kepada BK, Pak ini loh. Ada WA, sampai oh ya. Kok belum ditindaklanjuti? Pasti ada alasan tersendiri. CCTV-nya dari zaman apa itu penjara
jajan sampai zaman sekarang kok belum dibenahi? Pasti ada alasan tertentu, mungkin di anggaran, mungkin di sebagainya yang lainnya. Pasti ada alasan tersendiri dari sarkas. Itu hanya penting komunikasi. Bisa dimulai dengan buat kartu kendali budaya positif di luar sekolah. Ya. Bapak Ibu, sudah lama kurang lebih 9 jam saya bersama Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan kami. Kami merasakan sangat kerdil sekali, sangat minim pengetahuan. Mohon bimbingan Ibu Supi dan juga teman-teman nanti kalau ada saran dan masukan. Kami ucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.